Hai guys, assalamualaikum semuanya. Jadi di video kali ini aku mau ngejelasin tentang D3, D4, S1, dan profesi bidan. Karena pada masih bingung antara D3 sama D4 itu apa bedanya, atau D4 sama S1 itu apa bedanya, terus S1 sama profesi itu apa gitu kan. Karena masih banyak yang bingung, jadi di sini aku jelasin yang semoga sejelas-jelasnya yang bisa aku sampaikan ke kalian. Pertama ini buat pendidikan bidan ini ada 3 jenjang yang aku jalanin ini ada 3 jenjang. Jadi yang pertama ini aku kuliah D3 di Poltekkes. Kemudian aku masuk D4, aku kuliah D4 di Universitas Nasional. Disebutin boleh nggak? Boleh. Nah, terus aku lanjut profesi di Poltekkes Bandung. Nah, maaf ya guys, berisik soalnya rumah aku di pinggir jalan. Nah, buat kalian yang misalkan dulu ini ada pendidikan yang namanya D1, ada D1. Nah, tapi sekarang udah nggak ada, kayaknya sih udah nggak ada, jadi langsung ke D3. Nah, D1 ini cuma 1 tahun. Dulu tuh kalau misalkan dulu banget, kalau misalkan mau buka praktek harus kuliah D1 dulu sih, tapi sekarang mah udah minimal udah D3. Yang sekarang lagi kuliah D3 nih, terus sekarang kalian pasti diarahin sama dosen-dosennya buat lanjut kuliah ke profesi. Nah, cuman kalian pasti bingung nih, ke profesi ini harus melewatin D4 sama S1. Nah, tapi kalian bingung D4 apa S1 nih yang bagus atau yang harus kalian pilih gitu. Nah, tergantung kaliannya juga mau jadi dosen. Misalkan kalian mau jadi dosen, otomatis kalian harus S2 karena minimal buat jadi dosen itu harus S2. Terus kalian mendingan ambil S1 karena lebih diprioritasin S1 kalau buat dosen gitu. Jadi nanti gelarnya jadi S-Kep. Kalau misalkan buat D4, nah kalian buat yang mau buka praktek, kalian mau lebih ngedalemin keterampilan kalian, maksudnya keterampilan tangan, keterampilan kalian nolong lahiran, nah mendingan D4 gitu. Nanti gelarnya jadi apa? Jadi STR-Kep gitu. Kalau misalkan D3 tadi cuma AMD-Kep, ahli media kebidanan. Kalau D4 itu sarjana terapan kebidanan. Nah, selanjutnya semoga jelas ya apa bedanya D4 sama S1, barusan aku jelasin gitu. Nah, kalau misalkan kalian pengen profesi bidan lanjutannya, kalian mendingan ambil D4 gitu. Kalau misalkan kata aku D4 itu kayak batu loncatan buat kalian masuk profesi bidan. Kalau misalkan kalian S1 itu dari D3 ke S1 itu 2,5 tahun, dan kalau dari D3 ke D4 itu cuma 1 tahun, cuma 2 semester kalau lancar ya, semoga lancar sih. Nah, selanjutnya buat yang dari D4 ke profesi ini berapa lama sih? Nah, buat yang dari D3 ke S1 ini 2,5 tahun. Itu tuh 1 semester kalau nggak salah matrikulasi, dan sisanya itu belajar. Aku juga nggak ngerti, soalnya aku nggak S1 aku D4, tapi teman aku ada yang S1 di UNR. Dulu aku daftar ke UNR S1 tapi nggak lolos.
Terus selanjutnya kalau misalkan kalian udah S1 nih sekarang atau udah D4, katanya harus lanjut ke profesi. Nah, buat profesi ini lamanya 2 semester yang normalnya ya 2 semester. Nggak bisa jadi 1 semester, nggak bisa ngambil semester pendek, itu nggak bisa. Di kesehatan itu nggak ada, maksudnya di kebidanan setahu aku nggak ada yang namanya semester pendek, itu nggak ada. Jadi ya udah, kalian ngikutin alur gitu. Nah, buat D3, D4 sama profesi ini waktu itu aku belajar apa aja sih? Nah, aku tuh D3 belajar full teori sama praktek. Pokoknya dasar-dasarnya aku belajar di D3 karena kan dari SMA belum tahu apa-apa ke D3 gitu. Nah, kalau misalkan D4, waktu D4 itu aku belajar materi sama prakteknya juga. Ada prakteknya sama ada skripsi kalau D4. Selanjutnya kalau S1 aku kurang tahu sih S1 ya kayak gimana, cuman kayaknya hampir sama, tapi lebih banyak teori kan biasanya kalau sarjana tok gitu. Kalau sarjana terapan lebih banyak praktek, 75% praktek, 25% teori. Kalau misalkan yang sarjana biasanya kebalikan. Nah, buat profesi ini kemarin aku full 100% itu praktek di lapangan. Jadi selama 1 tahun aku full praktek di lapangan itu, guys. Buat biaya mungkin ya. Buat biaya pas D3, aku kan kuliah di Poltekkes. Pas D3 itu biaya kuliahnya 6 juta per semester. Terus kalau buat D4 nya aku kuliah di universitas di Jakarta, biayanya 10 juta per semester selama 2 semester. Terus kalau misalkan profesi, aku ngambil di Poltekkes Bandung, itu per semesternya 9 juta gitu, guys. Semoga para bidan-bidan muda, para bidan-bidan yang sekarang lagi kuliah, semoga ada rezekinya, semoga dibantu sama Allah ke jalan yang diberkahi gitu. Kan niatnya kita mau bantu orang ya, jadi bidan. Semoga jadi bidan yang bermanfaat buat orang-orang, semoga jadi bidan yang baik, jangan jadi bidan yang judes, jangan jadi bidan yang sinis. Buat ngubah stigma-stigma orang tentang bidan-bidan senior yang galak gitu. Semoga kita semua diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam cari jodoh. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga membantu, dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa di follow IG aku. Kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya, boleh lewat IG atau lewat kolom komentar, dan kasih tahu aku harus bikin video apa. Dadah.